balik lagi ke channel YouTube aku, Vivian Anissa. Udah lama banget nih aku nggak update ya. Nah, kali ini bagi teman-teman yang bingung nih, mau pilih BUMN atau PNS. Karena kemarin BUMN juga buka besar-besaran nih lowongan kerja. Nah, PNS bakalan dibuka tahun 2023. Gimana nih? Apa teman-teman udah bersiap siaga? Nah, di sini nih aku bakal kasih tahu perbedaan di antara PNS dengan BUMN. Happy watching. Hai lo teman-teman, masih bingung nih perbedaan antara PNS dengan BUMN? Nah, mana sih yang lebih asik atau lebih menguntungkan? Sebenarnya ini semua tergantung teman-teman, di mana passionnya teman-teman dan di mana nyamannya teman-teman ya. Nah, di sini bakal aku kasih tahu nih perbedaannya. Sini yuk merapat. Apa sih perbedaan PNS dengan BUMN? Oke, kita mulai dari jalur tesnya dulu nih ya. Kalau misalnya PNS, seperti yang kita ketahui ini secara umum, itu bisa kita lihat nih bagaimana runtutan pendaftarannya di website resminya sscisn.bkn.go.id ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa lihat kalau jalurnya itu yang pertama itu pendaftaran akun dong ya, pastinya kita pendaftaran akun, kemudian setelah pendaftaran akun, kemudian kita lanjut ke pilihan formasi. Jadi kita bisa memilih formasi sesuai dengan jurusan kita ya teman-teman. Kemudian setelah kita pemilihan formasi, kemudian kita melengkapi semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, nah kita lanjut lagi ke tahap seleksi administrasi, di mana setiap dokumen yang kita unggah dan pilihan formasi yang kita pilih itu bakal diseleksi, dan kemudian itu hasilnya akan terlihat saat menuju kita untuk ujian. Nah, seleksi administrasi ini akan menentukan apakah kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Nah, tahap selanjutnya dari seleksi administrasi itu adalah ujian SKD atau seleksi kemampuan dasar. Nah, seleksi kemampuan dasar ini berupa ujian tulis ya teman-teman, seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari hasil SKD itu, apa nilai kita mencapai untuk masuk berapa persen dari yang dibutuhkan, kita akan lanjut namanya tes SKB atau seleksi kemampuan bidang. Nah, ini lebih spesifik ya teman-teman, lebih ke bidang yang kita pilih tadi, dan biasanya sih ini disertai juga dengan wawancara. Setelah itu, jika kita telah berhasil menyelesaikan seleksi SKB, nah kita akan menunggu saja, kita tinggal menunggu apakah kita lolos atau tidak. Jadi tahapan terakhir itu adalah pengumuman kelulusan. Nah, kalau untuk BUMN nih, sebenarnya hampir sama sih jalur tesnya dengan PNS tadi, cuma ada sedikit bedanya ya teman-teman. Itu bisa kita lihat di websitenya bumn.go.id. Untuk jalur tesnya sendiri itu sama ya, ada pendaftaran, kemudian ada tes kemampuan dasar dan core value BUMN. Mungkin bedanya di sini ya, kalau misalnya untuk PNS itu SKD ya, seleksi kemampuan dasar. Nah, kalau di BUMN itu tes kemampuan dasar juga dengan core value BUMN. Kemudian ada tes kemampuan bidang. Sepertinya ini hampir mirip ya dengan SKB di PNS. Setelah tes kemampuan bidang, kita akan melalui yang namanya wawancara. Kemudian setelah wawancara, kita akan melakukan medical check up, kemudian bela negara, dan inaugurasi. Nah, itu rentetan jalur tes untuk BUMN. Selanjutnya nih, kita beralih ke perbedaan dari masing-masingnya, yaitu mengenai dengan peluangnya. Nah, kalau peluang PNS dengan BUMN bagaimana nih? Untuk peluang PNS, itu lebih beragam ya teman-teman, karena itu untuk semua jurusan, hampir semua jurusan dan semua pekerjaan itu bisa mencoba. Tapi kalau BUMN itu lebih ke jurusan-jurusan yang lebih relate kepada corporate. Di situ ya teman-teman bedanya. Sekarang perbedaannya di jenjang karir. Nah, kalau PNS itu jenjang karirnya bagaimana sih? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, seperti juga nih yang kita ketahui dari para tetangga-tetangga yang PNS atau keluarga yang PNS. Nah, untuk peluang karirnya atau jenjang karirnya, untuk PNS itu ada 4 golongan, yaitu dari golongan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau untuk BUMN, jenjang karirnya itu sama seperti perusahaan swasta lainnya ya teman-teman, yaitu berupa jabatan. Jadi seperti jabatannya akan naik seperti itu ya teman-teman. Next, di sini perbedaan yang terakhir ya teman-teman. Apa ayo? Coba tebak. Jalur tes udah, peluang udah, kemudian jenjang karir udah. Nah, apalagi nih perbedaannya?
Ya, bener banget. Gaji dan benefit. Sini. Shh, jangan bilang-bilang ya. Sini aku bakal kasih tahu perbedaan gaji dan benefit antara PNS dan BUMN. Oke, sekarang kita bahas satu-satu dulu ya. Yaitu kita PNS dulu nih. Kayaknya PNS lebih menarik nih. Karena ada nih yang terakhir bakal aku kasih tahu yang menarik dari PNS. Oke. Untuk gaji dan benefit PNS itu ada gaji pokok, kemudian asuransi kesehatan keluarga, kemudian ada tunjangan. Nah, tunjangan ini berupa tunjangan kinerja, tunjangan anak, tunjangan suami, dan lain-lain. Kemudian juga ada fasilitas ya teman-teman. Nah, ini pun tergantung dari jabatan ya. Nah, yang terakhir nih, yang sangat-sangat biasanya jadi perbincangan tetangga, ibu-ibu ya, yaitu dana pensiun. Bener nggak nih? Pasti bener kan? Nah, dana pensiun ini akan didapatkan 2,5% dari masa kerja dan dikali dengan gaji pokok terakhir. Nah, di sanalah asal-usul dari dana pensiun seorang PNS. Oke, nah yang terakhir nih, gaji dan benefit dari BUMN. Apa aja sih? Apa sebanyak PNS? Atau bagaimana? Nah, untuk BUMN, gaji dan benefitnya itu ada berupa gaji pokok, asuransi, kemudian bonus kinerja, dan jaminan hari tua yang hanya diberikan hanya 1 kali saat memasuki masa pensiun. Seperti itu ya teman-teman, perbedaan antara PNS dengan BUMN. Jadi gimana? Masih bingung nih mau masuk BUMN atau PNS? Oke, semoga ini semua membantu dan menentukan pilihan teman-teman ke arahnya mau kemana. Oke, terima kasih. See you next time. Bye-bye.